Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bersyukur buat kebaikan Tuhan. Saat ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, itu karena anugerahnya atas hidup kita. Yang percaya kita katakan amin. Amin, haleluya. Mari saudaraku, kita bersama-sama datang hampiri tata kasih kemuliaan Tuhan. Kita percaya pagi hari ini ada lawatan Tuhan yang terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Tuhan yang mempesona kami. Biar jejak-jejakmu kami boleh ikuti Tuhan. Karena kebaikanmu melebihi apapun. Dulu, sekarang dan selama-lamanya. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Biar hati kami semakin dalam di dalam Engkau Tuhan. Karena jejakmu memberikan kepada kami ingatan. Bahwa kebaikanmu tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini hadirlah ya Roh Kudus, lawat setiap kami dengan urapan yang baru, dengan anggur yang baru, sukacita yang baru, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami dan nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory bagimu. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory bagi Yesus. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Amin. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Mari kita angkat pujian dengan segenap hati kita. Haleluya, glory. Sering ku tak mengerti, amin, jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Thank you Jesus. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan
Ajar kami memahami apa yang Tuhan ingini dalam hidup kami. Oh Yesus, bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Mari sekali lagi kita angkat tangan pada Tuhan, katakan, ajarku Bapa, ajar kami memahami Tuhan apa yang Tuhan ingini dalam hidup kami Tuhan. Kami mau puaskan hati-Mu Tuhan. Kami rela, yes, amin, yes, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku Tuhan, ajarku memahami semua yang Kau ingini.
selama-lamanya. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi, amin. Yes. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan, ku terima sekarang, amin. Kemenangan dari-Mu, aku punya Tuhan yang besar, yes, besar, Yesus Tuhan yang tak berjanji dan Kau sanggup Tuhan, Kau mengenapi segala rancangan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kebanggaan percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang, kami terima Tuhan kemenangan dari-Mu. Mari kita sama dikatakan, aku punya Tuhan yang besar, haleluya. Aku punya Tuhan yang, mari saudaraku, sekarang kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita pada Tuhan, bahwa Dia Tuhan yang besar, yes, menggenapi waktu berkepatan, percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang, ku terima sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan, ku terima sekarang, yes, kemenangan dari-Mu, haleluya. Mari kita katakan Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini, Tuhan, kami sangat bersyukur karena kami ada sebagaimana kami ada. Itu karena kasih karunia-Mu, karena Roh Kudus yang selalu menyertai dan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, saat ini kami bersepakat dan bersyafaat di hadapan-Mu. Kami memohon belas kasih-Mu atas kami untuk mengampuni setiap pelanggaran dan dosa kami. Sucikan dan kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu. Kami berdoa saat ini Tuhan, bagi setiap bangsa kami Indonesia. Kami nyatakan shalom atas bangsa Indonesia. Diberkatilah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Diberkatilah penduduknya, tanah, air dan udaranya, semua pemerintahan dan seluruh aspek kehidupannya. Indonesia menjadi negeri yang masyhur dan makmur. Semua penduduknya menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Ada pertobatan di seluruh lapisan masyarakat. Semua yang jahat berbalik kepada Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Semua pemimpin di bangsa kami memiliki hati yang takut akan Tuhan. Memimpin negeri ini dengan kejujuran dan keadilan. Dengan penuh tanggung jawab sehingga kesejahteraan ada di dalam bangsa kami Indonesia. Semua rancangan si jahat atas bangsa kami, dalam bentuk apapun kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk pemilu yang akan dilaksanakan di bulan Februari nanti Tuhan. Kami percaya biarlah semua berjalan dengan damai sejahtera. Dan semua yang terpilih kami percaya itu datangnya dari Tuhan. Bapa, kami berdoa bagi kota kami Kalimantan Barat. Kami percaya Kalimantan Barat dipenuhi shalom dari Tuhan. Ada terang Injil di seluruh lapisan masyarakat. Ada pertobatan di setiap suku di dalamnya. Sehingga gereja Tuhan semakin berkembang dan dipenuhi dengan jiwa-jiwa baru yang diselamatkan. Kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di seluruh bumi. Tuntun dan bawa gereja-gereja-Mu ya Tuhan kepada kasih yang mula-mula. Untuk melayani dengan ketulusan dan kemurnian hati. Melayani dengan hati yang mengasihi Engkau. Hingga membawa banyak jiwa-jiwa, bahkan sampai seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Bapak, saat ini kami berdoa bagi gereja International Fathers Love, tempat di mana kami beribadah saat ini maupun di cabang-cabang yang ada.
Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan kami boleh melayani bersama-sama. Tolong kami Tuhan agar kami terus menjaga kesatuan hati kami, melayani dengan kerendahan hati dan kemurnian hati. Karena semuanya tentang anugerah-Mu ya Tuhan. Jangan biarkan kami mencuri kemuliaan-Mu sehingga membuat kami terbuang di hadapan-Mu. Berkati ya Tuhan seluruh staf penggembalaan yang ada. Dan berkatilah senior penggembala kami ya Tuhan, Bapak Thomas Chandra. Roh Kudus biarlah Engkau kiranya terus senantiasa menuntun hamba-Mu selalu. Sehingga semakin banyak jiwa-jiwa diselamatkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Engkau yang menghitung semua jerih lelahnya. Dan Engkau juga yang Tuhan yang membalasnya berlipat kali ganda. Engkau yang terus melindungi dan mengurapi di mana hamba pun berada. Bahkan seluruh keluarga besarnya Tuhan pelihara. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kami yang hadir pagi hari ini. Kami mau selalu berharap kepada kasih karunia-Mu ya Tuhan. Tolong kami ya dan berkatilah ibadah pagi ini Tuhan. Biarlah semua yang kami persembahkan untuk menyenangkan hati Engkau. Kami percaya kami yang datang akan diberkati oleh Tuhan. Dan ketika kami pulang nanti membawa sukacita yang besar. Urapi setiap kami, baik yang melayani maupun yang beribadah saatnya Tuhan. Terlebih kepada hamba-Mu yang menyampaikan isi hati Engkau Tuhan. Kiranya Roh Kudus menuntun dan setiap perkataan yang akan disampaikan nantinya. Dan mendatangkan berkat atas setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita berikan kemuliaan pada Tuhan kita. Haleluya. Di FLC Pontianak jadilah kuat. Katakan amin. Yes, haleluya. Anak Tuhan, anak Tuhan di dalam Tuhan. Yes, mari kita bersorak-sorak di Tuhan. Karena Tuhan kita luar biasa, Dia dahsyat. Dengarlah hai umatnya, dengar firman-Nya. Amin. Janjinya bagi kita yang dikasihi-Nya. Yes. Terang Allah tak datang, terbit atasku. Yes. Bangkitlah hai umatnya, jadi pemenang. Katakan jadilah kuat. Jadilah kuat, jadilah kuat, oleh Tuhan kuasanya. Jadilah kuat, jadilah kuat, di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat, amin. Mari kita berikan terbaik untuk Tuhan. Pujian dan penyembahan kita hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Dengarlah hai umatnya, dengar firman-Nya. Yes. Janjinya bagi kita yang dikasihi-Nya. Haleluya. Dalam Allah terdapat terbit atasku. Bangkitlah hai umatnya, jadi pemenang. Yes. Jadilah kuat, jadilah kuat, oleh Tuhan kuasanya. Jadilah kuat, jadilah kuat, di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat, jadilah kuat, oleh Tuhan kuasanya. Jadilah kuat, jadilah kuat, di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat, jadilah. Jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Amin. Jadilah kuat di dalam Puji Tuhan. Saudaraku, pujian ini memberikan semangat nggak sama kita? Jadilah kuat saudara. Kenapa? Kalau kita nggak jadi kuat, maka kita akan lemah. Jadi harus diekspresikan. Mana tangannya saudara? Angkat tangannya. Tangannya ke atas. Kita kepal. Jadilah kuat ya. Kita berjuang di dalam Tuhan. Amin. Jadi harus dibuktikan. Kita harus bisa mengepalkan tangan kita bersama Yesus. Karena ada kekuatan di dalam Yesus. Katakan amin. Yes, mantap. Jadilah kuat, oleh kuat
kita bisa menginjak-injak iblis. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa kita diberi kuasa untuk menginjak iblis dan kalajengking ada di bawah kaki kita. Haleluya. Yes. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Kuasa yang memberikan kita kemenangan. Haleluya. Yes. Glory bagimu Tuhan. Engkau dahsyat. Engkau ajaib. Yesus. Firman-Mu, kebenaran-Mu, yes, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan, yes, menjadi perlindunganku. Ku tahu, yes, lawanku, katakan tak berkuasa atasku. Di dalam nama siapa? Namanya. Ku pegang kebenaranku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Nama Yesus. Injak-injak iblis di kakimu di dalam kuasa namanya. Ada kuasa dalam namanya. Oh, kita dikasih kuasa sama Tuhan untuk menginjak iblis, menginjak kalajengking. Karena ada Tuhan Yesus yang memberikan kemenangan. Mari dengan iman katakan pujian ini saudara. Yes. Firman-Mu, kebenaran-Mu, yes, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan, yes, menjadi perlindunganku. Yes, ku tahu, amin, lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama siapa? Nama-Mu. Ku pegang kebenaranku, yes. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Akan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Katakan. Jemaat saja, jemaat saja. Sebab itu, jemaat. Yes. Dengan iman saudaraku, kita injak iblis di kaki kita. Haleluya. Yes, amin. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Akan ku injak-injak iblis di kakiku dalam kuasa namanya. Oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Mari tos kanan kirimu katakan, aku bangga punya Tuhan Yesus. Tuhan yang dahsyat. Yes, Tuhan yang luar biasa. Silakan duduk saudaraku. Terima kasih Tuhan. Kau dahsyat Tuhan. Kami bangga punya Tuhan seperti Tuhan Yesus. Tuhan yang mempesona hati kami. Dan pagi hari ini biarlah setiap hati mempersiapkan diri untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu adalah firman yang hidup. Kami tidak mau firman-Mu berlalu begitu saja Tuhan. Tapi kami percaya setiap benih-benih firman yang masuk ke dalam hati kami,
boleh bertumbuh, berbuah lebat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Aku masih punya Tuhan karena ada kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Amin. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Mari kita akan pujiannya dengan segenap hati, katakan saudaraku. Aku, yes, masih punya. Kami percaya Tuhan, Kau Tuhan yang luar biasa atas setiap kami. Kami punya pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus. Yes, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Katakan aku masih punya Tuhan, yes. Aku, yes, masih. Biar pujian ini menjadi iman kita, saudara. Apapun yang menjadi problem hidupmu, apapun yang menjadi masalahmu saat ini, kita harus berkata, Tuhan kita dahsyat, yes. Tuhanku, Yesus, Kau kekuatan kami. Oh, Yesus, masih punya Tuhan. Katakan, aku tetap percaya, amin. Kau membuat mukjizat hidupku. Aku tetap percaya, Kau besertaku. Aku, yes, masih punya Tuhan. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita berdiri, saudara. Kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Masih punya Tuhan. Katakan dengan iman, haleluya. Aku masih punya Tuhan, punya harapan. Amin, haleluya. Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, amin. Aku, yes, masih punya. Selama-lamanya kami masih punya Tuhan. Selama-lamanya kami milik Kristus. Karena Kau ada dalam hidup kami, Tuhan. Beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus Yes Lord, inilah ya Tuhan pengakuan kami, aku masih punya Tuhan. Di dalamnya kami memperoleh kekuatan yang daripada Tuhan. Hari ini Tuhan, kami rindu mendengar bagian firman Tuhan. Berkati kami, firman Tuhan boleh meneguhkan akan kami berjalan bersama dengan Tuhan yang kuat. Terpujilah Tuhan, berkarya Roh Kudus dalam hidup kami.
buat kami mengerti firman-Mu dan kami siap melakukan dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama katakan amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian dikasihi Tuhan. Haleluya, shalom. Salam damai sejahtera, salam sehat buat kita semua. Amin. Dan hari-hari belakangan ini luar biasa saudara, kita bersyukur berkat Tuhan kita akan mengakhiri juga bulan Januari, sebentar lagi Imlek. Ya, siap-siap angpau. Haleluya. Saudara sekalian, senang bisa berjumpa kembali dan mari kita dengar bagian firman Tuhan. Saudara sekalian, tapi sebelum dengar firman Tuhan, saya mau pantun dulu. Ya, saya senang dengan pantun-pantun ya. Terakhir saya ke Singapura, penterjemah kita Pak Sukianto sampai bingung karena bahasa Inggris tidak ada kata pantun gitu ya. Indonesia luar biasa. Saudara, demikian pantunnya. Buat apa beli pepaya? Ya. Kalau tidak bersama Herman dan Irwan. Buat apa mengaku percaya? Tapi tidak mau dengar firman Tuhan. Bilang cakepnya kok agak malu-malu ya saudara. Ya, jadi saudara sekalian, buat apa kita mengaku percaya, tapi kalau dengar firman Tuhan kita kok anti gitu ya. Nah, hari ini kita akan dengar firman Tuhan. Selamat menikmati firman Tuhan. Kita baca dulu terlebih dulu firman Tuhan di dalam Galatia. Galatia pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Galatia pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saudara sekalian, dengan kasih Tuhan kita baca firman Tuhan ini bersama-sama ya. Ini satu perikop dengan judul di sana, saling membantulah kamu. Mari kita baca bersama, 1, 2, 3. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Stop dulu. Kok makin lama suaranya makin hilang? Ayo kita, belum sarapan kah? Ya, ayo. Belum sarapan, tidak sarapan, kita sarapan firman pagi ini ya. Ya, ayat 5 kita semangat. 1, 2, 3. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, zaman belakangan ini saya anggap suatu hal yang miris. Kenapa? Karena ternyata saudara sekalian yang namanya berita hoax,
yang namanya perkataan kebencian, yang namanya fitnah, yang namanya membenci dengan kalimat-kalimatnya yang luar biasa, itu dianggap sudah sangat biasa. Sangat biasa. Di kalangan anak muda apalagi saudara. Wah, yang namanya perkataan ini dan itu dianggap sudah sangat biasa. Bahkan bila perlu kita akan jauhi dia kalau dia tidak menggunakan bahasa kita. Ya, gitu ya. Nah, kita mau hidup kudus pun pada akhirnya harus disingkirkan. Saudara sekalian, dan terjadi itu adalah juga di kalangan orang Kristen. Bahkan celakanya adalah aktivis gereja pun mulai berani menyebarkan hoax, ya, menyebarkan berita kebencian dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang kuat di dalam Tuhan, saya sangat percaya dia sangat benci hoax. Orang yang kuat di dalam Tuhan dia sangat benci kepada yang namanya perkataan-perkataan yang tidak benar. Tapi dia mau dengar firman Tuhan dengan baik. Tema khotbah pagi adalah menjadi kuat. Ya, tadi Ibu Farida ya nyanyi luar biasa, jadilah kuat. Ya, kami tidak ada janjian saudara. Ya, tema khotbah pun ternyata sama, menjadi kuat. Tahun 2023 gereja ini menanamkan tema yang luar biasa, yaitu bagaimana berakar kuat di dalam Tuhan. Tahun 2024 harus menjadi kuat. Sudah berakar dalam, kuat, tumbuh baik, maka dia harus kuat menghadapi tantangan. Saudara sekalian dikasih Tuhan, jadilah kuat. Sekarang apa yang menjadi tips supaya kita kuat? Berdasarkan pada teks konteks pada hari ini saudara sekalian. Yang pertama saudara, kita harus kuat dengan cara apa? Mari kita menguji pekerjaan kita sendiri. Pekerjaan kita sendiri ayat yang keempat. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Pekerjaan yang dimaksud ini apa Pak? Nah ternyata ada pada ayat-ayat sebelumnya. Yang pertama adalah yaitu memimpin orang ke jalan yang salah. Amin. Oh bagus, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ayat pertama. Saudara sekalian, marilah kita yang rohani memimpin orang ke jalan yang yang benar. Syukur tadi saya bilang pimpinlah orang ke jalan yang salah semuanya diam. Ya, syukur puji Tuhan. Sempat bilang amin juga bahaya ya. Saudara sekalian, mari kita memimpin orang ke jalan yang benar. Kita uji pekerjaan kita. Apakah hari-hari kita apa yang kita lakukan ini membawa orang ke jalan yang benar ataukah menyimpang dari jalan yang benar? Pertanyaannya, jalan yang benar itu siapa Pak? Yohanes 14 ayat yang ke-6 sangat jelas berkata, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara sekalian, ada banyak di luar sana bahkan yang selalu berdoa. Doanya adalah seperti ini. Tunjukkan saya jalan yang lurus. Yesus berkata, aku jalan itu. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Makanya saudara sudah benar kita berjalan di jalannya Tuhan. Jangan lari dari Tuhan. Amin. Anak muda jangan lari dari Tuhan. Hanya gara lihat itu, oh ancam, oh cantik, oh. Lihat yang si itu ganteng. Bawaannya mobilnya, wah, bukan lagi rodanya 4, 10 rodanya. Lalu apa? Gadaikan iman. Dalam pekerjaan, kamu akan saya angkat jadi direktur utama, gajimu tinggal kamu bilang saja.
50 sampai 100, kamu pilih yang mana? 110. Tapi kau gadaikan imanmu ya. Saudara, saya mau katakan, jangan pernah jual Tuhan untuk sesuatu yang tidak kekal. Yesus Kristus mau mati bagi kita. Yohanes 3 ayat 16 mencatat, karena begitu besar kasih Allah, Dia sangat mengasihi kita. Ketika kita menerima keselamatan bersama Tuhan, mari kita bimbing orang untuk ini loh yang namanya jalan kebenaran. Ketika orang sedang mencari di mana sih jalan kebenaran, kita semua ayo mari, ini loh jalan kebenaran, ini loh jalannya. Melalui apa? Pertama, bimbingan. Saudara bisa membimbing orang, ya kalau punya karunia membimbing, konseling gitu ya. Saudara jadilah seorang konselor yang baik. Konselor yang baik, saya mau kasih tahu, dia buka telinga lebar-lebar dan mulutnya ditutup lebih kecil. Ya, bukan berarti nganga, saudara. Bukan. Maksud saya begini, seorang konselor dia akan lebih cepat mendengar. Dengar yang menjadi keluhan. Dan saudara mau tahu, saya kasih kunci seorang konselor ya. Dia nggak perlu banyak cari buku, saudara. Nggak perlu. Dia memang perlu berteori. Tetapi hikmat Tuhan menaungi. Dan saudara dengar saja apa yang dia katakan. Karena di setiap apa yang dia katakan, sebenarnya di situ juga ada jawabannya. Gitu ya. Jadi saudara, seorang datang kepada saudara dan kemudian mengungkapkan isi hati hanya 10 kalimat. Lalu saudara 50 kalimat. Jangan saudara. Biarkan dia sampai isi jeroannya itu keluar. Pasti akan ada jawaban di dalam kalimat-kalimat yang dilontarkan. Jadi saudara sekalian, jadi seorang konselor sebenarnya tidak susah-susah amat. Ya, apalagi minta hikmat Tuhan. Saya sangat percaya setiap orang yang kuat di dalam Tuhan, dia sanggup membimbing orang ke jalan yang benar. Yang kedua adalah melalui pendampingan. Ketika dia dalam keadaan susah, kita ada di sana. Dia pun dalam keadaan senang, kita ada di sana. Dalam arti apa? Kita tetap mendampingi. Karena kejatuhan yang paling sulit adalah ketika berada pada di atas. Kalau di bawah jatuh kan tidak terlalu sulit ya. Saya jatuh di sini masih bisa berjalan. Tapi kalau jatuhnya di lantai berikutnya mungkin KO saya gitu ya. Nah saudara sekalian, ayo kita bimbing mereka. Kita arahkan mereka, kita pun cukup mendampinginya. Saudara, saya senang bisa bersahabat dengan Gembala Pastor Thomas Chandra. Ya. Sekian belas tahun kami bersahabat. Kami mengerti satu dengan yang lain, saudara. Dari posisi begini lagi, saudara. Begininya lebih lagi. Saudara sekalian, inilah arti sahabat. Inilah arti pendampingan. Inilah arti yang namanya saling memahami, saling mengerti. Dalam kehidupan rumah tangga demikian juga Bapak Ibu. Ya, hai suami, ingat ini baik-baik. Ketika engkau dalam keadaan susah, engkau mengasihi istrimu baik-baik. Ketika udah kaya, lupa dengan istri, malah mau nambah yang lain. Ya, padahal selingkuhan itu terjadi hampir 100%. Saya mau mengatakan mereka yang selingkuh itu hanya untuk melihat engkau sudah punya jabatan, engkau punya uang yang banyak, antoloya. Ya, saking banyak duit Anda mau sama dia, orang itu mau sama kita. Tetapi hanya istri yang setia, dia mau mendampingi dari kecil usaha itu sampai kepada besar. Makanya saudara, rugi selingkuh. Yang selingkuh hari ini dalam nama Yesus Kristus buang, patahkan, hancurkan. Yang punya cita-cita selingkuh apalagi. Jangan mau jadi yang kedua, walaupun ada lagu ya, jadikan aku yang kedua. Itu lagu dunia saudara. Ya, kenyataannya Anda akan sulit. Jadilah yang pertama, the first and the one, the only one. Nah kan begitu ya.
Sama, sekarang juga istri-istri juga bisa selingkuh, jangan salah. Ya. Dan lucunya saudara, yang diselingkuhi itu rata-rata bapak-bapak yang perutnya gendut. Maka saudara bersyukurlah hai bapak-bapak yang perutnya gendut. Karena ternyata yang rata-rata six pack itu lebih suka kepada yang homo. Pemusik kita ketawa. Berbahagialah ya gitu. Karena moto orang sukses, maju perut pantat mundur. Maju perut pantat mundur. Pantat mundur itu artinya dia punya wallet itu dompetnya itu banyak isinya. Nah, gitu ya, antolo ya gitu ya. Nah, saudara sekalian, ayo kita bimbing. Kita atasan. Kita bisa membimbing karyawan kita. Kita saksikan tentang kebenaran jalan itu ada di dalam Yesus Kristus. Caranya gimana? Pak, saya nggak bisa bersaksi dengan mulut saya. Saya kalau ngomong tentang firman Tuhan rasa lidah ini keras, nggak bisa. Saudara, beritakan firman melalui sikap hidup kita. Biarlah mereka boleh mengerti, oh Kristen ya. Saudara nggak perlu pakai kayak siapa itu bintang film dulu ya, Us-Us ya misalnya. Dia punya smet itu besar sekali. Anda nggak perlu pakai salib tuh sampai sebesar ini. Bila perlu jalan udah begini, susah bawa salibnya. Supaya semua orang tahu Pak saya Kristen, nggak perlu saudara. Tidak pakai atribut apapun. Dari sikap hidup kita, perkataan kita, orang bisa mengerti Bapak Kristen ya. Saya pernah ditanya, Bapak Kristen ya? Tahu dari mana? Beda Pak. Amin. 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 Bos saya Kristen Pak. Oh ya kah? Terus apa yang dilakukannya? Baik sekali. Bilang baiknya tuh panjang kali. Baik sekali. Pernahkah Anda dengar? Pak, bos saya kalau udah ngomong Pak sakit di hati. Sakit setiap kali dia ngomong sakit di hati. Saudara dengar firman Tuhan. Bagaimana kita mau membawa orang kepada jalan yang benar. Kalau sikap hidup kita sendiri. Kita mempermalukan Tuhan. Dengar firman Tuhan hari ini. Pimpinlah orang ke jalan yang benar. Yang kedua, uji pekerjaan kita ayat yang kedua. Bertolong-tolonganlah, saling menolong. Ya, saudara sekalian, di sebuah kerajaan ada sayembara bahwa anak raja itu putri satu-satunya dan usianya sudah sangat cukup untuk bisa menikah. Dan tentu dicari orang yang sanggup melindungi putri dan kerajaan ke depan. Lalu ujiannya gimana? Raja bertanya kepada penasehat. Penasehat bilang kita adakan lomba raja. Lombanya apa? Suruh mereka berenang. Kita siapkan kolam dan berenang. Siapa yang bisa melewatinya, dia bisa menikah dengan putri raja. Loh kok sederhana sekali? Pasti semua orang bisa saja berenang. Sebentar Tuan Raja. Kita kasih isinya. Maksudnya kita lempar buaya di dalam kolam itu. Kemudian sayembara disebarkan ke seluruh negeri. Akhirnya pemuda-pemuda datang. Kenapa? Karena mereka tahu putri raja ini cantik. Kemudian mereka mulai berlomba saudara. Baru saja lompat, habis. 2 orang lompat habis. Akhirnya semuanya minggir saudara. Tidak ada yang mau. Semua takut nyawanya melayang. Lalu kemudian saudara sekalian. Terus raja mengumumkan. Siapa lagi yang berani? Raja mulai sedih. Ditunggu 15 menit kok tidak ada yang mau berani turun lagi. Setengah jam, 1 jam gak ada. Raja mulai putus asa. Tiba-tiba saudara
ada bunyi percikan air. Buh, cepat di jalan, cepat dia berenang. Akhirnya saudara, singkat cerita, ada seorang pemuda yang akhirnya bisa menyeberangi kolam berisi buaya itu dan dia selamat. Sampai di tepi dia ngos-ngosan. Ya, prajurit ambil dia, kasih dia selimut yang bagus, gantikan dia punya pakaian dan kemudian dia sudah mulai bersih. Sudah mulai baik keadaannya, kemudian dihadapkan kepada raja. Raja bilang begini, selamat, kamu akan menjadi menantu saya. Sebelum raja selesai bicara, pemuda ini minta waktu bicara. Sebentar tuanku raja, saya mau ngomong. Ya. Kemudian raja mempersilahkan naik ke podium, saudara. Ketika naik di podium, dia bilang begini, hei, siapa tadi di belakang saya yang nolak saya dari belakang? Syukur saya ahli berenang, saya coba cepat berenang. Ternyata ada orang yang nolak dari belakang, saudara. Akhirnya dia jatuh, terpaksa dia jalan terus. Saudara, cerita ini cukup lucu. Tetapi saya mau sampaikan ada makna di balik semua ini. Terkadang ada orang yang membenci kita. Terkadang ada orang yang seolah-olah itu menolong kita. Padahal menjerumuskan kita kepada dunia maut. Tetapi kalau orang yang kuat bersama dengan Tuhan, Tuhan akan tolong dia. Tuhan akan peliharakan hidupnya. Amin. Maka saudara, setiap kali mengawali hari, awali dengan doa. Awali dengan pembentengan doa yang daripada Tuhan. Peliharalah hidup iman kita kepada Tuhan. Dan kepada kita yang seiman, mari kita bertolong-tolonganlah satu dengan yang lain. Saudara sekalian, bicara tentang tolong menolong, ya, hari Jumat kemarin kita adakan KKR, ya, KKR Natal, ya, bersama Pastor Thomas Chandra dan juga tim dari Pontianak, ya. Kami dapati luar biasa, saudara, ya. Ketika altar call dipanggil ke depan begini, saudara, wih, luar biasa. Ada kurang lebih 7 atau 8 pemuda yang gagah, saudara, ya. Tatoan di mana-mana, pakai anting begini, saudara. Oh, itu memang luar biasa, saudara, ya. Kami pikir ini anak memang terpanggil untuk datang ke depan karena diminta untuk ke depan didoakan. Rupanya ada udang di balik bakwan. Ya. Ternyata ada maksud tersembunyi. Mereka siap menantang pelayanan kita, hamba Tuhan. Ya. Rupanya mereka ada masuk di dalam sebuah kelompok yang semuanya tuh diisi, ya, bukan diisi dompetnya, hidupnya diisi dengan roh jahat. Ketika didoakan, saudara, manifest, wah, ada yang gaya-gaya macan, singa lah, ular lah, macem-macem, saudara. Ya, tapi saya sungguh bersyukur, saudara, gembala saudara luar biasa, ya. Ada yang gayanya begini, saudara. Ya, kami sampai susah menyimpulkan ini jenis yang mana ini ya. Mau ular kah? Atau apa, cangcorang kayak gitu tuh? Atau apa, ayam? Nah, ya, basis kita bilang ayam, pandangan dia ayam. Bagi saya kayak cangcorang begitu. Mungkin yang lain lihatnya apa ya? Aneh, saudara. Tapi oleh gembala saudara, dipepetnya terus. Nah, ayo terus. Nah, ayo sampai dia kepepet di kursi, dia nggak mampu lagi jalan kemana-mana, dia tetap begini. Lalu gembala saudara ke belakang, saudara, ini pantatnya saudara, ditowel sama kaki gembala saudara. Towel katanya, towel. Jadi dia yang udah serius begini. Kami semua ketawa, saudara. Jadi kita mentertawakan setan iblis. Kita nggak usah anggap serius mereka, saudara. Kalau mereka dianggap serius, makin berkuasa mereka. Ya, kami ketawain semua. Jadi suasana kemarin bukan suasana yang mengerikan, tapi suasana yang menyenangkan. Ya, satu lagi, kalau manifest seperti itu saya anggap, ya saya sudah biasa lah menyaksikan itu. Kami hamba Tuhan sudah sangat biasa. Tapi saudara, ada satu yang kemarin itu luar biasa. Ketika ditompangkan tangan seperti ini, ya,
Pastor Thomas bilang, Pak Hendri ke sini, Pak Hendri ke sini. Ngapa Pak? Pegang juga kepalanya. Saya pegang kepalanya saudara. Itu seperti apa ya? Air yang mendidih, ada bualnya tuk 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 gitu ya. Di kepala ini berjalan saudara, tuk 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 kayak mau keluar gini. Ya, kalau saudara punya jari saudara beginiin, seperti itulah, tuk 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 tuk, tuk. Udah mau. Lalu gembala bilang, ini kalau tidak benar penanganannya, pembuluh darahnya pecah. Ya, seperti ini juga ibu hamil, ya mengalami hamil, itu bayi di dalam kan kadang dendang gitu ya, kadang tangannya, kadang kakinya begitu ya. Nah seperti ini, nih keluar begini. Dan itu memang seumur hidup saya baru kali itu, gitu. Ya, baru kali itu. Kalau manifest lain itu biasa. Saya pegang tangannya juga, Tuhan Yesus, ini nggak main-main. Ini bukan rekayasa. Mungkin kalau yang manifest di TV-TV itu ada yang pura-pura ya, yang penting ratingnya naik. Ini nggak benar saudara. Ya, ada seperti gaya-gaya kadal cicak begitu. Hanya segini saja jaraknya dari lantai ke badannya saudara. Tapi merangkaknya tuh laju saudara. Dan merangkaknya tuh bukan begini, napak, tapi begini. Ini kan sakit kalau dalam akal kita ya. Menopang berat badan aja sakit, tapi itu tidak saudara, ringan sekali cepat. Tapi saudara, bukan saya menceritakan ini kagum akan manifestnya, tapi saya kagum akan kuasa Tuhan. Amin. Yes, harus kagum akan kuasa Tuhan. Orang seperti ini pun kemudian Tuhan peliharakan. Mereka boleh terlepas. Mereka boleh kemudian kita berharap dipulihkan terus. Saudara sekalian, ini berkat Tuhan. Maka saudara kalau ada orang kerasukan nanti saudara jangan lari. Pak, ada kerasukan, malah dia yang lari duluan. 1 Yohanes 4:4, roh yang ada pada diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Makanya harus berakar dulu dan jadi kuat bersama Tuhan. Jadi pokoknya kami semua saudara sampai pulang kami menceritakannya itu dengan tertawa saudara. Bukan dengan ketakutan, enggak. Kami tertawa. Kenapa? Karena demonstrasi kuasa Tuhan lebih dahsyat dari kuasa iblis setan sekali. Dan saudara tahu itu sangat terorganisir. Kenapa? Ketika ada yang lagi manifest, ada satu pemuda tampangnya bagus sekali saudara, kulitnya putih, mukanya itu manis, laki-laki, manis banget. Datang kemudian saudara dia bisikin yang lagi manifest itu, saya sampai tunjuk, ini anak siapa? Ini orang siapa? Pak Gembala, ini gimana? Pak Gembalanya setempat langsung tangkap dia. Jangan kamu bisik. Lalu Pak Pastor Thomas langsung bilang, oh kamu mau nantang saya. Rupanya saudara sudah terorganisir. Kenapa ketika yang kerasukan begitu, manifest maksud saya. Ini anak diutus untuk memberikan kata-kata tertentu. Saya percaya itu adalah semacam apa ya namanya, mantra gitu ya. Supaya dia tetap kuat gitu ya. Dan ternyata saudara, sekali dia didoakan, dia yang lebih parah lagi gerakannya. Wow, kayak apa saudara? Ya, walaupun diawali dengan ada yang begini. Gitu ya. Itu bukan kesetrum saudara. Itu bola mata memang putih saudara, hanya putih yang kelihatan. Ya, mungkin kalau yang atraksi-atraksi di kota-kota yang nanti ini ya, kayak sing gitu ya. Itu mungkin kayak gitu, kadang ada-adalah pura-puranya. Ini benar-benar enggak saudara, enggak ada rekayasa. Kami pun enggak ada bisik-bisik, nanti kau gini begini, enggak ada saudara. Dan big bossnya itu ada di paling belakang. Oh maaf ya, yang paling belakang duduknya ya. Di sana maksudnya, di sana ya. Maka saudara kalau masuk gereja harus paling depan, yang paling depan. Nah
Itu di belakang sana, saudara, itu big bossnya. Pastor kejar ke belakang, saya ikut ke belakang juga, saudara. Pastor bilang, sini. Kabur dia. Kabur. Saya lihat lari, memang lari. Saya mau bilang, kuasa Tuhan Yesus lebih hebat. Kuasa Tuhan Allah yang kita sembah dahsyat. Haleluya. Ya, jadi saudara sekalian, demonstrasikan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Karena di dalam Dia ada kuasa yang dahsyat. Ya, berikutnya saudara. Uji pekerjaan kita adalah mari kita bermegah dalam Tuhan. Ayat yang keempat. Bermegah dalam Tuhan artinya kita bangga. Ketika kita ada di dalam Tuhan, kita akan terus melihat mukjizat Tuhan. Kita akan terus mengalami kuasa mukjizat Tuhan. Dan kita harus tetap bermegah. Dikatakan di ayat yang keempat ini, janganlah, maka ia boleh bermegah melihat keadaan sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Kita bermegah atas hidup kita. Kenapa? Karena Yesus yang kita sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat ada dalam hidup kita, bertahta dalam hidup kita. Maka kita tidak boleh iri kepada orang lain. Ya, kalau bahasa anak muda ngiri. Jangan ngiri, sekali-sekali kanan kek gitu ya, nganan gitu ya. Ini ngiri terus. Orang kalau ngiri terus saudara muter ya. Muter situ tak situ ya. Makanya saudara bangsa Israel ketika menuju tanah perjanjian itu kan muter terus. Sampai satu generasi harus mati. Kenapa? Karena kedegilan hatinya. Karena pikirannya selalu negatif dan tidak menerima mukjizat Tuhan. Makanya satu generasi harus dibabat dulu. Barulah generasi yang baru masuk kepada tanah perjanjian. Saudara yang dikasihi Tuhan, imani, mukjizat akan terus saya miliki. Bersama Tuhan saya akan terus menikmati mukjizat Tuhan. Dan ingat ini baik-baik, mukjizat terjadi tidak pernah ada di dalam keluhan. Mukjizat bisa terjadi apabila ada syukur di dalamnya. Tuhan, hari ini aku sakit tapi aku bersyukur. Aku siap menerima mukjizat kesembuhan dari Tuhan. Tuhan, hari ini aku bangkrut usahaku, tapi aku bersyukur, aku percaya suatu saat nanti di waktunya Tuhan Dia akan angkat saya dan usaha saya. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewat apa? Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pak, aku tidak menganggap Tuhan itu baik. Mengapa? Aku rajin pelayanan, Pak. Aku rajin berdoa, Pak. Aku rajin berpuasa, Pak. Tapi kok saya sakit? Aku rajin pergi ke gereja, baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan. Tetapi kok keadaanku semakin tidak baik. Saya mau sampaikan saudara, untuk dapat mukjizat dan promonya Tuhan, terkadang Tuhan izinkan yang namanya ujian. Dan setiap orang yang bertekun di dalam ujian, Tuhan siap angkat. Kenapa? Karena dia sudah kuat di dalam Tuhan. Kalau hari ini saudara melalui padang penderitaan, dengar baik-baik. Di situ ada mukjizat Tuhan. Apa mukjizat yang terbesar? Penyertaan Tuhan akan selalu ada untuk hidup kita. Kita melalui padang gurun yang tidak enak, melalui kekeringan, melalui yang namanya lembah yang kelam. Raja Daud berani berkata, Mazmur pasal 23 ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Sebab Tuhan besertaku. Sebab Tuhan besertaku.
Apapun keadaan saudara hari-hari belakangan ini, dengar firman Tuhan. Sebab Tuhan besertaku. Tuhan, aku sakit, tapi aku tidak khawatir. Kenapa? Sebab Tuhan besertaku. Tuhan, keluargaku berantakan, tapi aku tidak mau khawatir. Kenapa? Sebab Tuhan besertaku. Kondisiku tidak baik Tuhan, tapi aku tetap percaya. Sebab Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang memelihara. Saudara, luar biasa, sangat luar biasa. Jangan tinggalkan Tuhan. Amin. Alami Tuhan dalam hidup saudara. Saudara akan menikmati berkat-berkatnya. Haleluya. Baru poin pertama saudara. Ya, saya punya 10 poin. Yang kedua, lalu bilang, Pak bener lah? Enggak. Ya, ini hanya 2 poin saja. Ya, yang kedua saudara sekalian, menjadi kuat. Ingat ini baik-baik, supaya kita jadi kuat, saudara harus perhatikan gini. Jangan pernah mempermainkan Tuhan dalam hidup saudara. Ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Jangan sesaat Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Terkadang saudara dalam hidup kita sering mempermainkan Tuhan. Masuk gereja, aku punya Tuhan yang besar. Keluar gereja, mana Tuhan yang besar itu? Gak percaya saudara. Ya di dalam gereja, haleluya penyembahan. Keluar dari gereja, haleluya saudara. Lupa semua. Saudara, saya mau katakan sebagai hamba Tuhan, Tuhanmu tidak ingin dipermainkan. Kalau engkau datang kepada Tuhan dan menyembah Tuhan, sembahlah Dia benar. Jangan bercabang hati. Pulang-pulang masih mempersembahkan kepada sesuatu yang bisa mati. Misalnya ke pohon-pohon besar, pohon beringin. Kemana lagi ke kuburan-kuburan. Terus buat patung kemudian untuk disembah. Itu semua sesuatu yang mati. Pikir logikanya begini aja deh saudara. Buat sesuatu, contoh misalnya patung, udah dibuat, kemudian saudara sembah. Mengapa tidak sembah si pembuat patung sekalian? Lebih hebat dong pembuat patung daripada patungnya kan? Apalagi yang pembuat manusia siapa? Tuhan Allah. Mengapa enggak sembah sekalian Tuhan Allah yang hebat itu? Amin. Saudara, ibaratnya ini. Daerah kita ada sungai, ya, Sungai Kapuas. Nah, kalau saudara naik perahu, kaki kanan di satu, kaki kiri di satu perahu. Kemudian saudara dayung. Apa yang terjadi? Enggak usah perlu gelombang besar deh. Riak yang kecil aja lewat. Saudara kaki mulai terpisah dan akhirnya jatuh. Tapi kalau kita pakai satu perahu, mau riak kayak mau gelombang kayak, saya percaya perahu itu akan bisa melewatinya. Kira-kira gambarannya seperti itu saudara. Jangan pernah mendua hati. Amin. 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 Haleluya. Saudara, jangan pernah mendua hati. Kalau hatimu untuk Tuhan, kerjakan keselamatan bersama dengan Tuhan. Sampai maut memisahkan saya. Biar dia ganteng, biar dia cantik kayak apapun. Tapi Tuhan saya lebih daripada kegantengan dan kecantikannya. Biar saya mau diangkat jadi direktur utama, tapi saya tidak mau gadaikan iman saya. Kenapa? Karena bagi saya, Allah yang saya sembah itu sangat mengasihi saya dan saya tidak mau mendukakan hatinya. Saudara yang masih hidup di dalam dosa, dengar firman Tuhan. Putuskan, patahkan, hancurkan, tinggalkan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Alkitab mencatat Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa
ialah maut. Tidak ada upah dosa itu kenikmatan atau hidup yang kekal. Tidak ada. Alkitab jelas mencatat. Sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Sangat jelas. Makanya jangan mau bermain-main dengan dosa. Putuskan demi nama Yesus Kristus. Tuhan, aku mau berjalan bersama dengan Tuhan. Maka Tuhan harus dan pasti akan ada bersama dengan saya. Dalam tantangan hidup saya sekalipun, dalam kesenangan saya sekalipun, Tuhan ada untuk saya. Ingat ini, Tuhan tidak mau dipermainkan. Kalau engkau, saya, kita semua masih mempermainkan Tuhan. Dengar firman Tuhan hari ini, bertobat. Bertobat. Ya, saya mau sikat juga ini para pelayan Tuhan nih. Ya. Pelayan Tuhan, kalau masih merokok, masih minum-minum, lalu hari Minggu dianggap suci. Pemain keyboard misalnya, ini sekian bar, sekian tuts, bisa sampai ke sana-sana pun dia bisa main. Tutup mata pun dia bisa main. Tapi hari-harinya rokok kudus yang datang. Minum, mabuk. Saudara, bagaimana? Dia punya moto, saudara. Senin sampai Jumat itu hari yang kudus buat saya. Tapi Sabtu Minggu itu hari yang kudus buat saya. Saudara ingat, jangan sesat. Allah tidak mau dipermainkan. Ya. Bertobat. Bertobat. Ini pelayan Tuhan aja dulu deh, bertobat. Tapi sini baik-baik semua, amin. Ketika mereka melayani Tuhan, kita merasakan hadirat Tuhan, amin. Diurapi kuasa Tuhan, amin. Nah, jaga hidup itu, jaga. Ya, ini rata-rata pemusik kita jomblo ya, jomblo ya. Hati-hati lihat, nanti cari pasangan hidup ya. Jangan hanya karena lihat parasnya. Bodinya Pak, kayak gitar Spanyol. Padahal nanti sudah nikah kayak gitar sape, saudara. Gitar daya itu kan dari atas ke bawah tuh lurus, cenderung malah mengembang. Udah enggak cinta lagi. Jangan, saudara ya. Nah, bagi suami-suami yang melihat istrinya lalu berkata, aduh istriku sekarang kayak gentong berjalan. Saudara tetap cintai dia. Kenapa dia jadi gentong berjalan itu juga karena dirimu. Memberikan dia makanan yang lezat, ya kan? Lalu kemudian saudara tinggalkan dia celaka. Ya, kasih istrimu. Kasih dia dengan sepenuh hati. Amin. Pulang dari gereja ini ajak dia makan bakso, ya. Ajak makan yang enak-enak, saudara ya. Semakin cinta. Amin. Jangan takut. Gandengan tangan kok malu. Mau siolia, gandeng, betul-betul gandeng, saudara. Mau gandeng, jalan, kamu jalan dulu dah. Kenapa? Aku mau lihat ada orang ganggu kamu enggak? Padahal dia malu. Saya bilang mau siolia, don't be shy, jangan malu. Dia pasangan Anda yang dalam duka dan suka dia ada untuk. Belum tentu istrimu yang sekarang ketika ada selingkuhan yang baru, dia mau menerima bau kentutmu. Belum tentu. Dulu saja saudara waktu pacaran ya, kentut penitan. Tapi ketika sudah jadi suami istri, kentut di sembarang tempat dan di setiap waktu. Ada yang pakai bunyi gitu kan. Ada yang pakai langsung bom. Belum tentu istrimu yang sekarang ya, kemudian ada selingkuhan dia mau menerima kentutmu. Hanya istrimu yang sekarang ini yang mau. Belum tentu selingkuhan mau, saudara, ya.
Dulu saja kulihat dia kayak malaikat dari surga. Ketika dia jadi suamiku, ya ampun Tuhan, tidurnya itu mendengkurnya kuat sekali. Kalau aku tahu dia dulu kayak begini, mungkin aku tidak mau menerimanya. Saudara, bertobat. Kenapa? Karena dialah pilihan saya. Biarpun dengkurnya kuat, tapi kebaikan kesetiaannya lebih besar. Kenapa? Karena di dalam hidupnya ada Tuhan Yesus. Dia sanggup membimbing saya. Saudara, hai wanita, pilihlah imammu yang terbaik, yang dari Tuhan. Caranya gampang kok, gampang sekali. Ya, jangan cari di bawah pohon jengkol. Jangan cari di bawah pohon beringin, ya. Jangan cari di tempat yang itu ya dengarnya pun. Carilah yang di dalam gereja, yang cinta Tuhan. Amin. Yang buah rohnya itu kelihatan, ingat ya, buah rohnya kelihatan. Bukan dia rajin saja ke gereja, tapi buah rohnya kelihatan. Setiap kali berjumpa dengan dia, saya merasa damai, tenang. Bukan setiap kali saya bertemu dia kelahi saja. Hai anak muda yang sedang pacaran, jangan mudah cemburu. Ini anak muda nih, apalagi wanita, sering cemburu. Yes, kata yang anak muda, laki-laki, yes. Suka cemburu, foto sedikit sini foto. Mukanya di belakang. Ya, sepanjang dia sopan, jangan dia juga ambil kesempatan, ya, foto gini langsung gini. Ah, itu lain cerita, itu boleh dimarah, ya. Aduh, kok kita sampai ke sana ya. Ya saudara, Allah tidak mau dipermalukan. Yaitu mari kita bergaul dengan Allah dengan benar, ya. Ingat ini baik-baik. Nuh itu bergaul dengan Allah, yang didapat adalah Kejadian 6 ayat 8 dan 9. Yang terjadi apalah ketika Nuh bergaul dengan Allah, dia mendapat kasih karunia Tuhan. Kalau kita bergaul karib, intim bersama dengan Tuhan, kita akan mendapatkan kasih karunia Tuhan. Yang berikutnya adalah bahwa ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10, berbuat baiklah. Berbuat baiklah sebagai bentuk kasih, tidak hanya berbuat baik titik. Kenapa? Karena banyak orang di luar sana yang bisa berbuat baik, bahkan lebih baik. Celakanya lebih baik dari pendeta. Ada. Tapi Tuhan mau sampaikan lebih sebagai bentuk kasih. Saudara, gembala saudara luar biasa. Saya bilang, Pak, ini kan waktu Bapak agak susah diatur. Bapak sangat sibuk. Pak, boleh nggak Pak, ini ada undangan. Tanggal 26 Januari, bisa nggak Pak? Di mana? Di kampung. Oh ya, kapan dan waktunya dan seterusnya. Oke, saya siap. Saudara, semua pembiayaan, semua apa yang disewa ya kemarin itu, ya luar biasa. Itu dari beliau. Kenapa? Karena dia cinta Tuhan. Saudara, saya mau kasih tahu satu rahasia. Ini rahasia kita ya, padahal semua udah tahu nanti. Gembala saudara itu sedang mengejar kasih Tuhan. Ketika masa mudanya, beliau hidup di masa-masa yang mungkin saudara sudah tahu masa hidup mudanya. Ya, sini ada opa juga ya. Di dalam, ya anggaplah dosa. Di situ beliau berkata, Pak, mengapa saya suka mengejar? Waktu ini saya anggap sebagai sesuatu yang pendek bagi saya. Saya mau kejar kasih Tuhan. Makanya setiap tim nih, ya, saya pernah dibawa 26 hari saudara, ya, bersama beliau. Satu hari bisa tidur 4 jam saja sudah puji Tuhan, haleluya. Ya, kita pulang jam berapa tadi waktu malam itu ya? Jam 2 ya? Jam 2 subuh saudara. Jam 4 sudah siap untuk MB. Tuh. 4 jam saja bisa tidur, puji Tuhan, haleluya. Ya, waktu kemarin saya bawa mobilnya juga ya. Saya lihat nih para
pelayan Tuhan. Tidurnya luar biasa saudara. Gembala tidur ke kiri, mereka semua yang di belakang ke kanan semua. Saya sampai tidurnya nyaman sekali ini anak muda ini. Ya, disitulah saudara kenikmatannya menjadi hamba Tuhan. Beliau sedang mengejar kasih Tuhan, makanya semangat di dalam melayani Tuhan. Terus doakan gembala saudara ya, semakin diurapi Tuhan, semakin diberkati kesehatannya. Dia sedang mengejar dan mencintai kasih Tuhan. Amin. Jangan gosipin hamba Tuhan ya. Di sini enggak sama baik ya, di sana maksudnya ya. Dukung hamba Tuhan. Pak, hamba Tuhan ini jahat, jangan hakimi dia, doakan dia. Itu urusan Tuhan sama dia. Itu saja prinsipnya saudara. Ya namanya hamba Tuhan juga masih makan nasi ya. Kalau udah hamba Tuhannya makan beling, makan kacang, makan segala peralatan-peralatan ini boleh Anda takuti lah ya. Tapi selama dia masih makan nasi, sudah dia senang kepada makanan manusia ya. Doakan dia, kasihi dia. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai ya. Di sini sampaikan ayat yang ke-8 ya, bagian B. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal. Barang siapa menabur dalam daging, sebaliknya dia akan binasa. Jadi saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, mari kita setia. Mari kita jadi kuat bersama dengan Tuhan. Amin. Kerjakan pertobatan saudara. Orang boleh berkata yang tidak baik. Mungkin orang berkata engkau sok rohani, engkau sok di dalam kehidupan rohanimu. Tidak apa-apa saudara. Tidak apa-apa. Kenapa? Karena Yesus yang kita sembah, dia Tuhan yang di dalamnya ada keselamatan. Dia tetap mengasihi saudara. Tetap mengasihi saya. Biarpun orang lain menjauh karena kita melakukan kebenaran bersama dengan Tuhan, tidak masalah. Kenapa? Karena Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang kita sembah, Tuhan di atas segala-galanya. Dia mengasihi kita. Itu lebih indah dari apapun, lebih indah dari siapapun. Pegang erat kasih Tuhan. Kenapa? Karena aku masih punya Tuhan yang besar. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita angkat pujian ini. Aku masih punya Tuhan yang besar. Haleluya. Saudara, renungkan kasih Tuhan. Renungkan bagaimana kekuatan yang daripada Tuhan selalu ada untuk hidup kita. Dan kita mengatakan dengan iman, Tuhan, aku masih punya Tuhan. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku masih punya Tuhan. Punya pengharapan. Yesus, aku tetap Iman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya. Katakan dengan iman saudara sekalian, aku masih punya Tuhan. Yes, Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. aku tetap Beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku.
berdiri semua di hadapan Tuhan dan katakan dengan iman, Tuhan aku masih punya Tuhan. Kami yakin Tuhan ada pengharapan di dalam Tuhan. Katakan sekali lagi dan iman, Tuhan aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan. Yesus kekuatan, masih punya. Haleluya, aku masih punya Tuhan. Masih punya Bapa di surga, inilah pernyataan iman kami. Di tengah segala tantangan hidup kami mau katakan dengan iman, aku masih punya Tuhan. Tuhan yang sanggup memberikan kekuatan bagiku. Terima kasih Bapa di surga. Mari kita angkat tangan kita semua di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau lihat tangan kami terangkat di hadapan-Mu Tuhan. Tanda kami percaya, tanda kami mau berseru, tanda kami mau mengandalkan Tuhan satu-satunya dalam hidup kami. Turunlah berkat-Mu atas kami, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat apapun yang Tuhan mau percayakan dalam hidup kami siap menerimanya. Karena kami masih punya Tuhan yang sanggup memberikan mukjizat Tuhan. Terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu, terjadilah sesuai dengan iman kami kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami imani firman-Mu, kami siap lakukan dalam hidup kami. Kami berdoa, ya bersama katakan, amin. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, silakan duduk saudaraku. Tadi Pastor Henry Mesak di awal sudah berpantun. Tadi saya dapat informasi untuk membalas pantun. Jadi biasa di Pontianak kalau diawali dengan pantun, diakhiri juga dengan pantun. Tapi ini pantun dadakan, mudah-mudahan cocokologi ya, saudara, cocok ya. Pergi ke pasar beli buah-buahan, buah yang dicari pasti dibeli. Demikianlah firman Tuhan sudah disampaikan. Tentulah kita semua diberkati. Amin. Terima kasih untuk hambanya Pastor Henry Mesak yang sudah menjadi saluran berkat bagi kita, dan kita percaya kita semua mengalami berkat Tuhan. Amin. Baik, kita akan mempersiapkan diri kita untuk membawa persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kebenaran firman yang pada pagi hari ini tabur memberikan kepada kami kekuatan baru. Untuk kami lebih lagi di dalam Tuhan, lebih kuat di dalam Tuhan. Dan mampukan kami Tuhan untuk tidak bermain-main dalam hidup ini. Karena kami tahu kami harus berfokus pada Tuhan yang hidup. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kami sangat bersyukur. Terima kasih Bapa.
Berkati hamba-Mu, Pastor Henry Mesa yang menjadi saluran berkat pagi hari ini. Engkau pakai hamba-Mu ini dengan luar biasa, dengan tanda-tanda yang heran. Dan kami percaya dimanapun hamba-Mu ini Kau pakai Tuhan, Kau tempatkan. Di situ juga kuasa Tuhan dinyatakan. Juga buat istri dan anak-anaknya, seluruh pelayanannya Tuhan, kami percaya Tuhan terus pakai. Dan kami percaya itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami siap membawa persembahan kami, kehadirat-Mu Tuhan untuk dipakai oleh gereja Tuhan di tempat ini. Kami percaya persembahan ini kudus dan kami percaya setiap kami yang sudah menabur, kami juga diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami siap menabur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, yang percaya kita katakan bersama, amin. Baik, persembahan akan dijalankan dan kita akan mendengar IFLC Pontianak News. Silakan. IFLC Pontianak News, dan terima kasih untuk taburan yang sudah ditaburkan pada pagi hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya undang saudara untuk kita bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Bersyukur untuk ibadah indah ini. Dan ingatlah saudara sekalian, bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Dia akan membawa kita ke air yang tenang dan rumput yang hijau. Ada kiranya berkat, damai sejahtera yang daripada Tuhan Allah, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta penghiburan di dalam Roh Kudus akan selalu menyertai umat Tuhan. Mulai dari hari ini sampai kepada Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali, hari Maranatha,
jemput umat-umat pilihannya. Bersama katakan amin, amin. Tuhan berkati. Shalom.